Halo guys, welcome back to my channel Kevin Lo. Kita kembali lagi ke pembahasan soal PSAT. Sekarang bukan matematika, but it's about chemistry. Well, why did I suddenly make videos again like this? Well, why not? Because I like it. Well, I hope you enjoyed it. And today's chemistry is about konsep mol dan stoichiometry. Semoga semuanya baik-baik saja dan enjoy the video. Oke, the materials. Rangkuman konsep mol. Ada banyak banget yang muncul di kimia, jadi kamu harus benar-benar pahamin dan ngapalin konsep mol yang ada. Jadi yang pertama itu N sama dengan jumlah partikel per L. N itu sebagai satuan jumlah partikel atau yang biasanya disebut mol. Sorry. N itu mol lah pokoknya. Terus ada jumlah partikel yang biasanya itu ada dalam sebutan ilmiah, kayak bilangan ilmiah kayak kali 10 pangkat 24 gitu. Dan L itu merupakan bilangan Avogadro yang besarnya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, terus yang kedua, ada N sama dengan massa per AR atau MR. Ini jadi pas kamu lagi ngerjain soalnya itu milih antara AR atau MR. Kalau misalnya AR itu berarti kayak MG aja atau N aja. Sementara MR itu kayak CH3, NH4 dan sebagainya. Terus lanjut, ada VSTP. VSTP yang biasanya keluar itu bentuknya kayak gini, di mana mol dikali 22,4 liter per mol. Setelah itu ada juga VRTP. Tadi VSTP itu merupakan volume gas dalam 0 derajat Celcius atau simbolnya itu T dan satu atom atau simbolnya itu P. Dan VRTP itu rumusnya N kali 24 liter per mol dan biasanya itu muncul kalau em, di soal itu dituliskan 25 derajat Celcius dan satu atm. Nah, ini ada yang namanya PV sama dengan NRT. Ini kan tadi kedua yang VSTP itu untuk volume gas dalam standardized room temperature, standardized temperature. Terus RTP itu room, sementara PV sama dengan NRT ini suhu dan tekanan tertentu. Jadi ada sendiri. Jadi P di sini itu adalah tekanan, T ini adalah suhu, dan suhunya ini penting banget nih. Itu dalam derajat Kelvin. Jadi bukan derajat Celcius ya. Jadi jangan langsung nulisin dulu derajat Celciusnya. Nah, nemuin derajat Kelvin gimana sih? Caranya itu derajat Celciusnya ditambah 273. Terus di sini kita ada R. R itu kita sebut aja konstanta lah. Itu 0,082. Yang panjang banget kayak L atau M banget min 1 itu nggak usah diinget. Dan terakhir itu ada volume yang bentuknya dalam liter. Ngomongin tentang volume, itu ada juga rumus terakhir di mana V1 atau V yang unsur pertama per V2 atau unsur kedua itu sama dengan N1 per N2. Nah, ini biasanya pas ditanyain ada dua unsur di mana P atau pressure-nya atau tekanannya itu dan suhunya sama. Biasanya pakai ini. Oke, lanjut ya ke latihan soal. Ini wajib diingat dulu kalau mau ditulis catatan monggo. Nomor 1. Hitunglah jumlah mol CaCO3 jika diketahui massa padatan CaCO3 adalah 10 gram. Massa atom relatifnya Ca itu 40, C itu 12, dan O itu 16. Nah, ini kita um, untuk mencari jumlah mol, kita kan mengetahui massanya. Dan kita mengetahui kalau cara mencari mol itu M per MR tadi. Massa per MR. Nah, kenapa kita milih MR? Karena itu merupakan senyawa. CaCO3 itu senyawa ya. Akhirnya senyawa molekul. Dan sini untuk mencari MR itu 40 atau Ca itu, kemudian C itu 12,
Terus O pangkat 3 itu 16 kali 3. Karena di sini O-nya itu jumlahnya 3 ya guys. Kita jumlahin, dapatnya 52 tambah 48 hasilnya 100. Nah, dapat tuh. Kita kan tahu masanya 10 gram dan MR-nya itu 100. Jadi 10 per 100 adalah per 10 mol. Atau 0,1 juga bisa ditulisin. Lanjut nomor 2. Hitunglah volume dari 4,6 gram NO2 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ingat nggak tadi 25 derajat Celcius sama 1 atmosfer itu buat apa? Nah, itu ada yang namanya volume dalam ruangan, volume gas dalam ruangan dan pressure tertentu yaitu 25 derajat dan 1 atmosfer menggunakan RTP. Jadi VRTP adalah 25 derajat dan 1 atm. Kemudian rumusnya apa? N kali 24 liter per mol. Jadi deket ya sama 25. Jadi N kali 24 liter per mol itu sama dengan apa? Nah, cara nyari N ini gimana sih? Jadi idenya itu kita kan mengetahui massa. Massa ini kita ubah ke mol, kemudian nanti kita ubah ke VRTP. Nah, langkah sebelumnya nomor 1 itu kan cuma nyari mol. Nah, kita tambah satu langkah lagi nih, yaitu mengubah NO2-nya itu untuk mencari VRTP. Nah, NNO2-nya itu berapa jadinya? Itu bisa kita gunain rumus ini. Kita kan mengetahui masanya, jadi kita taruh masanya dan taruh MR-nya sehingga menjadi 4,6 per 14 tambah 16 kali 2 sehingga jawabannya itu 1 per 10 mol. Udah dapat nih molnya. Terus lanjut VRTP. Jangan di stop dulu. VRTP itu berarti kita tinggal masukin aja dari sini. 1/10 mol kali 24 liter per mol itu hasilnya 2,4 liter. Jadi molnya bisa dicoret. Lanjut ya. Nomor 3. Hitunglah volume 4 mol gas oksigen berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1,5 atmosfer. Nah, dari sini kita tahu nggak ada yang gunain 20 derajat Celcius dan 1,5 atmosfer. Jadi caranya itu kita harus menggunakan PV sama dengan nRT. Nah, ini untuk P dan T tertentu ya yang tadi sudah tak bilang. Sehingga idenya itu apa? Idenya itu kita mencari volume dengan memindah P ke kanan. Ke kanan itu maksudnya memindah ruas. Jadi V-nya itu di sini diubah ke sini. Sehingga menjadi V sama dengan nRT per P. Dari sini kita mendapatkan N-nya itu tadi kan 4 mol. R itu yang tadi diingat 0,082 dan T-nya itu nggak berhenti di 27 derajat Celcius, tapi ditambah sama 293 hari. Terus 4 kali 0,082 itu sama aja 0,328. Terus kita bisa nyoret 300 dan 1,5 jadi 20. Dan 328 kali 20 itu hasilnya 6,56 liter. Nomor 3 selesai. Nomor 4. Unsur Y yang bermassa 5 gram dan mempunyai jumlah atom 12,04 kali 10 pangkat 23, maka massa atom relatifnya itu gimana? Nah, idenya, kita tahu massa, kita tahu jumlah atom. Berarti palingan kita nyari ininya dulu, nggak sih nyari molnya. Terus nanti ngubah ke MR-nya gitu mungkin. Ya, ya, kan jadi jumlah atomnya kita ketahui. Terus kita ubah ke mol, kan udah ada jumlah partikel sama L bisa menjadi mol. Habis itu molnya itu bisa diubah ke air Y. Nah, tadi apa? Rumus mol menggunakan jumlah partikel itu NY sama dengan jumlah partikel per L. L itu tadi berapa ya? Nah, L itu tadi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita bisa nyoret 10 pangkat 23-nya dan kita bisa menyoret 12,04 dengan 6,02 menjadi 2. Nah, sini kita dapatkan bahwa NY itu 2 mol. Terus NY sama dengan bisa juga MY per ARY. Nah, kok bisa? Karena dari sini. Ya dari rumusnya tadi yang kita tahu.
Nah, karena kita mau nyari massa atom relatifnya, jadi kita perlu pindah ruasin MARY ini ke kiri, sehingga NY dikali ARY sama dengan MY, atau massa dari unsurnya itu. Sehingga lanjut lagi, untuk mencari massa atom relatif itu kita mindahin NY ke kanan, berarti dari yang dikali, karena dipindah ruas jadi dibagi. ARY itu kan sama dengan massa per mol dari Y. Dan massanya itu 5 gram per 2 mol. Misalnya ya 2,5 gram per mol. Itu adalah jawabannya untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas CO massanya 2,8 gram. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, massa 10 liter gas NH3 adalah dengan AR-nya ya, C12, O16, N14, dan H91. Nah, itu idenya itu kan ada dua unsur, CO sama NH3. Dan ini diketahui suhu dan tekanannya sama. Jadi otomatis kita perlu tahu kalau kita menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan S1 per N2. Nah, kita udah dapat nih volume dari gas CO atau volume yang pertama. Volume yang kedua udah dapat juga 10 liter gas NH3. Nah, kita tinggal nyari N1 atau N2 dalam hal ini. Kita bisa nentuin N dari CO, kemudian kita kita baru menggunakan rumus ini. Rumusnya ini kita bisa digunakan untuk mencari mol dari NH3. Setelah nyari molnya, baru tuh kita nyari massanya. Ya, cukup panjang, jadi kita langsung lanjut aja. VCO per VNH3 sama dengan NCO per NNH3. Itu hasilnya berarti 5 per 10 sama dengan itu. Sehingga kita nyari NCO-nya itu kan itu ya, M per AR, sorry. AR-nya di sini 2,8, terus AR-nya itu 12 tambah 16 sehingga didapat 1 per 10 mol. Nah, terus lanjut kita sederhanain 5 per 10 menjadi setengah sama dengan molnya NCO udah dapat 1 per 10. Terus kita tinggal nyari NNH3 dengan kali silang. Berarti ketemu tuh 1 sama N-nya, berarti N-nya tetap. Terus 2 kali 1 per 10 hasilnya 1 per 5 mol. Jadi udah ketemu NNH3, tinggal nyari massanya. Massanya itu kan berarti tinggal nyari N sama dengan M per MR. Ingat ya, N sama dengan M atau massa per MR. Terus kita ubah lagi, kita pindahkan MR-nya ke kiri biar dapat nilai M nyata. Dan itu kita dapetin molnya itu kan 1/5 tadi. Dikali 14 tambah 3 dikali 1. Berarti hasilnya itu 3,4 gram. Ya, selesai nomor 5. Sesimpel itu, Pak. Selanjutnya nomor 6. Suatu senyawa hanya tersusun dari unsur C, H, dan O. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam 30 gram senyawa terdapat 12 gram C, 2 gram H, dan 16 gram O. Jika MR senyawa sama dengan 60, itu ya, ingat ya, MR senyawa itu 60, tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Ini rumus empiris, rumus molekul apa iki? Ya, rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur. Sementara rumus molekul itu menyatakan rumus sebenarnya yang merupakan kelipatan bilangan bulat atau N dari rumus empiris. Nah, rumusnya ini ya, Rm sama dengan Re dikali N, terus Mr dari Rm atau rumus molekul itu sama dengan N dikali Mr dari rumus empiris. Nah, contoh nih, asam asetat. Asam asetat itu rumus molekulnya CH3COH atau C2H4 dan O2. Sehingga kita dapetin rumus empirisnya itu perbandingan yang paling simpel. Kita bagi 2. Ini dibagi 2 sehingga mendapatkan CH2O. Gitu, rumus empirisnya begitu. Nah, terus buat nyelesain soal ini, kita kan mau nyari rumus empiris dan rumus molekul. Dan kita tahu ada massa senyawa C, H, dan O. Kita juga tahu MR. Jadi idenya itu kita mesti selalu nyari mol.
Terus mol ini dipakai sebagai koefisien dari CHO. Maksudnya apa? Tak jelas lanjut deh. Terus setelah kita temu koefisien, kita bisa nemuin RE. Dan setelah nemuin RE, kita bisa nentuin MRRM sama dengan N kali MRRE untuk mencari M, sehingga didapatkan rumus molekul, yaitu B. Jadi ini A dan ini B. Ada C, H, dan O, kemudian ada massa dan AR. Massanya kan tadi itu 12 gram, 2 gram, dan 16 gram. Dan AR-nya C itu 12, O 1, dan H itu 16. Kenapa perlu dibikin kayak gini? Karena langkah pertama, kita itu mau nyari mol. Selalu harus nyari mol. Molnya itu didapatkan dengan tadi ya, M per AR. Jadi mol atau koefisien sini itu 12 bagi 12 ya. 1, 2 bagi 1 ya 2, dan 16 bagi 16 itu 1. Nah, terus dah tuh dapetin RE sama dengan C1H2O1 atau sama dengan CH2O. Wait, kok bisa mol dipakai jadi koefisien? Ya sebenarnya mol itu apa sih kok bisa dijadiin koefisien? Nah, mol itu merupakan satuan jumlah setiap unsur. Karena mol itu termasuk dalam setiap unsur, itu bisa menjadi pembanding setiap unsur juga, sehingga bisa menjadi koefisien unsur-unsur tersebut. Jadi mol bisa juga dipakai sebagai koefisien. Nah, jadi RE-nya udah ketemu tuh. Sekarang gampang. Kita nyari, kita menggunakan rumus MR, RM sama dengan N kali MRRE. Nah, itu kalau kita pindah ruasin, kita kan mau nyari N atau bilangan bulat yang untuk mengubah RE jadi RM. Jadi E-nya itu sama dengan MR-nya itu kan 60. Terus RE-nya itu berarti 12 tambah 2 tambah 16. Dari sini ya. Berarti H dikali 2. 1 dikali 2 itu jawabannya 2. Terus 60 per 12 tambah 2 tambah 16 itu 2. Sehingga dapetin RM sama dengan NRE sama dengan 2 dikali CH2O atau sama dengan C2H4O2. Simple. Lanjut ya, nomor 7. Jadi ini yang perlu kalian ingat-ingat. MRRM sama dengan N kali MRRE. Coba ulangi. MRRM sama dengan N dikali MRRE. Terus satunya lagi, RM sama dengan N kali RE. RM sama dengan N kali RE. Mesti RM dulu, habis itu RE. Lanjut. Tentukan massa nitrogen yang terdapat dalam 1 kilo urea atau CONH22 dengan AR-nya udah disebut situ. Nah, kalian perlu tahu lagi nih rumusnya. Untuk mencari kadar unsur A dalam AXBY itu persen A sama dengan X kali ARA per MR dari molekulnya itu AXBY dikali 100%. Tapi kan kita nyari massa, jadi ini sekedar pengetahuan aja. Massanya itu berarti massa A juga sama X kali ARA per MR AXBY dikali baru massanya yang senyawanya itu. Jelas-jelas kita bakal pakai yang massa ini karena kita ya ketahuinya massa urea itu 1 kilogram. Jadi kita sederhanain dulu nih. Ini kan ada kurung-kurungnya. Kita hilangin dulu. Jadinya CON2H4. Terus kita kan mau nyari N. Berarti kita mau nyari MN. Sehingga X-nya kita dapetin itu 2. Terus 2 MN itu sama dengan 2 dikali ARN. Sorry, ini harusnya ini ya, N berarti. Jadi X-nya itu 2, sehingga kita bisa gunakan 2 kali ARN. Karena nitrogennya itu ada 2. Kita mau nyari massanya, sehingga kita perlu tahu jumlah nitrogennya itu ada berapa lah, simbolnya gitu. Terus kita nyari MR dari senyawanya itu yang kita ketahui itu CON2H4 dikali massa dari CON2H4. Itu totalnya berapa? Totalnya ini kan ARN itu 14. Habis itu C itu 12 tambah O itu 16 tambah N itu 14 kali 2
H itu 2 kali 4 dikali 1000 gram. Karena massa CON2 yang H4 itu ya 1 kilogram, tapi massa yang kita perhitungkan itu dalam gram. Ingat ya, dalam gram. Sehingga dapatkan 28 per 60 kali 1000 gram. Kita bisa coret, hasilnya 60 itu 3 dan 1000 itu 50. Sehingga dapatkan 1400 per 3 sama dengan 466,66 gram. Itu hasilnya ya. Ini hasilnya. Lanjut, nomor 8. Berapa gram NaOH yang harus dilarutkan agar diperoleh 250 cm3 larutan NaOH 0,5 molaritas? Diketahui airnya. Nah, molaritas itu apa? Molaritas itu semacam kekentalan yang ada di sebuah larutan. Aku rada lupa, tapi pokoknya rumusnya itu N per V. N di sini sebagai mol dan V itu sebagai volume senyawa yang dalam liter. Tapi kita ini taunya cm3. Gimana tuh? Nah, kita perlu tahu idenya dulu. Idenya itu simpel kok. Kita pakai M sama dengan N per V buat nyari N. Karena kan kita udah tahu V-nya, udah tahu molaritasnya. Sehingga setelah mendapatkan tuh molnya, kita baru bisa nyari massa NaOH atau berapa gram yang perlu dilarutkan itu. Kita dapatkan M sama dengan N per V, karena kita mau nyari N berarti V-nya dipindah ruaskan ke kiri. Dari dibagi menjadi dikali. Terus sama dengan 0,5 molaritas kali 0,25 liter. Nah, jadi 250 cm3 itu sama aja 0,25 liter. Yang perlu kamu ketahui itu 1000 cm3 itu sama dengan 1 liter. Jadi kalau misalnya 1 cm3 itu bukan 1 liter, tapi jelas 0,001 liter. Sehingga dapatkan hasilnya 0,5 kali 0,25 itu 0,125. Nah, nyari mol gampang. Kita tinggal menggunakan kita kan mau nyari massa, tinggal menggunakan mol dan mr-nya. Jadi kita udah pindah ruas ya tadi. Kan N sama dengan M per mr. Terus N sama dengan M per mr-nya itu dipindah ke kiri sehingga bisa barengan sama N dan mendapatkan massanya. Ya, N-nya itu 0,125 dikali 23 tambah 16 tambah 1. Jadi dijumlah dulu. Hasilnya itu 0,125 dikali 40 yang hasilnya 5 gram. Lanjut ya. Sebanyak 2,4 gram magnesium terbakar sempurna dengan oksigen, menghasilkan magnesium oksida. Tentukan. Nah, persamaan reaksi yang setara. B. VSTP oksigen dan C yaitu massa dari MgO. Dengan airnya ya, jangan lupa. Nah, kalau sini kita lihat-lihat magnesium sama oksigen itu kan berarti ini kan Mg plus O menghasilkan MgO. Karena kan ya ionnya itu udah kelihatan, Mg-nya itu 2 plus dan O-nya itu 2 min. Ini materi yang lalu ya. Jadi kalau apa ya udah nggak apa. Jadi yang penting itu seimbang gitu. 2 kurangi 2 kan 0, itu udah seimbang. Tapi di sini itu bukan, karena diketahuinya itu magnesiumnya terbakar sempurna. Kan terbakar mengenai oksigen, dan oksigen yang ada di dalam udara itu biasanya O2. Sehingga kita mendapatkan O2. Mg tambah O2 itu menghasilkan MgO. Dimana terbakar itu menggunakan O2. Terus berarti cara menyetarakannya ini kan belum setara. Mg-nya itu 1 di kiri dan 1 di kanan. 1 di kiri dan 1 di kanan. Tapi O-nya itu cuman O-nya di kiri itu 2, sementara di kanan itu 1. Jadi ini perlu kita kali 2 di kanan. Aku biasanya di kanan dulu ya. Di kanan tuh kita kalikan 2, terus di kiri kita juga kalikan 2. Tapi khusus di Mg aja. Dan kita tuh dapat setara. Nah, terus B. VSTP oksigen. Oke, ini rada panjang jadi smart. Nah, VSTP oksigen. Seperti biasa kita perlu mencari mol. Mol dari Mg berapa sih? Kita kan tahu massa, jadi kita bisa menggunakan massanya itu. Terus kita harus mencari N oksigen dengan perbandingan mol dan koefisien, nanti dijelasin. Dan akhirnya baru mencari VSTP oksigen. Nah, mol Mg itu kan
M per AR-nya. Sehingga masanya itu 2,4 gram dan AR-nya itu 24 sehingga dapatkan 1/10 mol. Terus perbandingan mol dan koefisien ini gimana? Nah itu kalian perlu tahu nih rumus lagi. N diketahui sama dengan koefisien diketahui per koefisien ditanyakan kali N yang ditanyakan. Jadi N koefisien N. Nah terus kita buat apa ini? Lanjut lagi nih. Ketahui itu Mg. Sementara yang ditanyakan itu oksigen atau O2. Terus habis itu ngapain? Ya, kita masukin dulu nih. N Mg sama dengan koefisien Mg per O2 kali mol dari NO2. Cara ngingatnya itu tinggal ini sama ini itu mesti yang diketahui dan ini sama ini seret-seret itu mesti yang ditanyakan. Nah, dan ini kita kan tahu reaksinya yang setara dan molnya itu mol Mg 1/10. Jadi kita masukin molnya, kemudian kita masukin koefisien Mg itu kan tadi ya 2. Terus koefisien O2 itu 1. Ya memang ini nggak ditulis tapi biasanya itu 1 dikali NO2. Sehingga didapatkan mol dari NO2 itu sama dengan 1/10 dikali setengah sama dengan 0,05 mol. Ini kok kayak ribet banget ya rumusnya ini. Ya sebenarnya ini cuma nunjukin cara. Kan diketahui Mg-nya itu 1/10. Kalau 2 itu 1/10, 1 itu berapa? Jelas 1/20. Atau misalnya 1/10 itu kan 0,1. Jadi kalau 2 itu 0,1, 1 itu berapa? 1 itu ya 0,05. Jadi inilah adalah cara yang lebih formal. Kalau kalian mau langsung menggunakan cara yang tadi aku sebutin itu juga boleh kak. Ini biar lebih paham aja. Lanjut. Setelah mengetahui mol dari O2, kita bisa mengetahui VSTP akhirnya. Yaitu tadi kan RTP itu 24, STP itu 22,4. Jadi 0,05 dikali 22,4 menghasilkan 1,12 liter dan itu adalah VSTP-nya. Dan terakhir, massa dari MgO. Waduh, tadi kan udah ada oksigen, sekarang MgO-nya. Gimana tuh, Mas? Nah, kalian perlu tahu nih, kan tadi koefisien 2 Mg itu kalau diubah ke 1 ya tinggal dibagi 2. Jadi, karena koefisien 2 Mg dengan MgO itu sama, jadi molnya itu bisa disamain. NMg itu sama dengan NMgO. Jadi ya N dari MgO itu 1/10 mol. Lanjut. Setelah diketahui NMgO diketahui masanya ya otomatis sudah diketahui lah. Masanya itu N kali AR sehingga 1/10 dikali 24 tambah 16 sama dengan 4 gram. Jadi tuh, nih. Jadi yang setara itu udah ada sama reaksi, VSTP-nya udah ada juga dan M MgO-nya udah ada yaitu 4 gram. Soal terakhir. Oke, ini paling panjang. Semangat. Ini ekonomi atom dan ini materi yang cukup baru, jadi semoga kalian memperhatikan dengan baik. Diketahui AR terdapat dua pilihan bereaksi yaitu NaOH dan NH4Cl untuk mendapatkan MgOH2 dari MgCl2, yakni ini itu berarti NaOH dan ini tuh NH4Cl. Nah, pilihan bereaksi manakah yang memenuhi prinsip ekonomi atom? Pilihan bereaksi mana? Itu caranya persen ekonomi atom itu sama dengan N dikali MR produk yang diharapkan per sigma N kali MR semua hasil reaksi. Jangan lupa nih kali 100% ya, maaf lupa tuliskan. Nih 100%. Ini kok ada sigma-sigmanya juga. Sigma, ada baca sigma ini kah? Ya nggak juga, cuman lanjut aja deh. Nomor 1 itu ada kan reaksinya. MgCl dan seterusnya yang panjang itu. Yang penting itu kita tahu MR-nya.
Tadi kita tulis ekonomi persennya. Itu produk yang diharapkan. Tadi kan di soal kita mengharapkan MgOH2. Jadi kita nulis MgOH2. Kemudian hasil semua reaksi itu apa sih? Hasil semua reaksi itu berarti ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jadi kita mendapatkan MR-nya itu ada yang MgOH2 dan MrNaCl. Nah, ini adalah daftar AR-nya tadi. Sehingga dapatkan satu itu dibiarin aja, terus Mg itu 24, O2 itu 2 kali 16, dan H2 itu 2 kali 1. Terus ini adalah penjabaran yang lebih lengkapnya. Yang penting bagian hitungan ini seperti matematika juga kalian perlu hati-hati. Masukin AR-nya yang benar, ngitungnya juga selama ada waktu pelan-pelan aja. Jadi perhitungannya juga harus biasa, harus latihan mandiri ya. Jangan cuma dari video ini terus merasa, wow, aku udah bisa terus lanjut tidur. Jangan, kan harus latihan sendiri juga ya. Terus dapatkan tuh 24 tambah 32 itu kan 56 tambah 2 itu 58. Juga yang berlaku di bawah sama. Terus 2 dikali 23 tambah 35,5 itu 58,5. Hasilnya 33,14%. Dan untuk yang kedua, itu kan ada NH4OH. Sehingga kita masukin produk yang diharapkan dan hasil semua reaksi yaitu ini dan ini. Sehingga kita masukin lagi MR-nya 24 tambah 2 kali 16 tambah 2 kali 1. Ini juga sama. Terus N-nya itu 14. Hanya dikali 4 jadi 4 kali 1 dan CL itu 35,5. Dan ditotalin itu 58 per 58 tambah 2 kali 5 3,5 dikali 100%. Ekonomi atomnya didapatkan sebanyak 35,15%. Udah dapat nih 1 dan 2. Ternyata 2 itu yang ekonomi atomnya lebih tinggi. Lebih banyak ekonomi, lebih bagus ya. Jadi menurut prinsip atom, reaksi yang harus dipilih adalah NH4OH karena lebih tinggi nilai ekonomi atomnya. Gitu. Ya, that's all. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this quite a long video, I guess. I hope the test tomorrow is great and all. If you have any advice for improving my video quality, I'm very pleased to see that. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.